Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera, haleluya. Bersyukur kita bisa mendengar firman Tuhan lagi, bersyukur kita boleh dikuatkan dengan firman Tuhan, yang adalah pelita bagi kaki kita dan untuk bagi setiap jalan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bicara mengenai makna dari penderitaan. Makna dari penderitaan, saudara. Apa itu menderita, karena apa menderita, kita akan bicara lebih lanjut. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Pada hari ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh menerima pemulihan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan Yesus saja. Kami mengucap syukur Tuhan untuk diajar dengan kebenaran firman-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu, untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, terpujilah nama Tuhan. Tema pada pagi hari ini, saudaraku, adalah makna penderitaan. Makna dari penderitaan. Setiap manusia, saudaraku, jujur, tidak ada yang mau menderita. Ya, ini jujur saja, tidak ada yang mau menderita. Siapa yang manusia mau menderita? Justru manusia menghindari penderitaan, kalau bisa. Ternyata, saudaraku, tidak bisa. Semua manusia, semua makhluk di muka bumi ini harus menderita. Nah, dengan demikian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita respon dalam menderita ini, saudara? Semua manusia itu menderita. Tidak ada yang manusia yang tidak menderita. Jadi jangan sampai kita bermimpi. Nah, makna dari penderitaan ini, saudaraku, kita akan bicara lebih luas supaya kita tahu, walaupun kita menderita itu, kita berkemenangan. Ini penting, saudaraku, dan tidak murtad dalam penderitaan itu. Sebab, saudaraku, menderita itu tidak enak, saudaraku. Tidak nyaman. Dan bahkan menderita itu memunculkan traumatis, memunculkan nilai ketakutan-ketakutan, tekanan-tekanan hidup, tekanan batin, sehingga pada akhirnya kita bisa dilemahkan dan bisa dikalahkan dengan penderitaan tersebut. Tetapi hari ini, saudaraku, ada kabar baik bicara soal makna penderitaan. Saudaraku, yang pertama, saudaraku, kita menderita atau penderitaan karena apa? Yang pertama, makna penderitaan karena infraction, karena pelanggaran, saudaraku. Makna penderitaan karena pelanggaran, saudaraku, itu ada akibat. Kalau kita di sini kondisinya, atau di situ kondisinya yaitu pelanggaran-pelanggaran firman, kalau kita tidak bertobat, itu berbahaya. Saya ambil dalam Roma, surat Roma, saudaraku, pasal 2, Roma pasal 2 ayat 5 sampai 9, menderita karena infraction, karena pelanggaran, saudaraku. Demikian firman Tuhan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Bapak Ibu, kalau Anda menderita karena infraction, karena pelanggaran, itu harus segera bertobat, saudaraku. Kalau tidak bertobat, saudaraku, maut menjemputmu. Karena upah dosa itu adalah maut. Iya kan? Jikalau Anda bertobat, saudaraku, Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Tolong periksa, engkau menderita itu karena apa? Sebab banyak umat, saudaraku, menderita oleh akibat dosa, dia nggak mau terima.
protes. Salah saya apa, Pak? Kalau kamu tidak salah, berarti Tuhan yang salah dong. Ini kan kekurang ajaran, saudaraku. Iya kan? Nggak ada ketundukan hati. Tidak ada kerendahan hati. Tidak mau datang kepada Tuhan. Atau mungkin celakanya tidak tahu bagaimana bertobat. Teringat, saudaraku, dalam Injil surat Maleakhi, ya Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Dan mereka bertanya, dengan cara apa kami datang kepada Tuhan? Wah, itu kan bisa bahaya, saudaraku. Jadi setiap kita ini jangan sampai keras kepala. Kalau Anda menderita karena dosa, itu harus segera bertobat. Kalau Anda tidak bertobat, Anda bermain-main dengan kehidupanmu di alam sana. Upah dosa adalah maut, saudaraku. Kita harus membuka hati. Akui dosamu, bertobatlah. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada kesempatan, saudaraku. Seringkali hal ini diingkari, saudaraku, oleh setiap jemaat. Banyak saya mengalami manusia semacam ini. Ya kan, datang konseling dengan muka yang muram, dengan muka yang sungut, dengan alasan argumentasi yang dibangun seolah-olah dirinya itu benar, dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Begitu kita dalam proses konseling, tanya jawab, ketahuan Bapak Ibu bahwa itu akibat dosa yang dia lakukan. Akibat pelanggaran kepada firman Tuhan, terhadap firman Tuhan. Saya cuman kasih kunci satu, bertobatlah kamu. Iya kan? Kalau engkau tidak bertobat, begitu engkau mati, saudaraku, enggak ada pertobatan lagi. Makanya di sini kita harus periksa. Hari ini kita menderita karena apa? Dan kenapa? Sebab akan berakhir itu nanti, saudaraku, akan berakhir menderita. Iya kan? Kalau tidak mau demikian, bertobatlah, metanoia. Berbaliklah dari jalan-jalan yang jahat kepada jalan-jalan Tuhan, saudaraku. Sehingga akhirnya, saudaraku, engkau memperoleh pengampunan dosa. Dan akhirnya engkau menerima kelayakan dari Yesus Kristus. Menerima anugerah. Sehingga kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang berdosa. Dengan demikian, saudaraku, walaupun dosamu merah seperti kermizi, Allah akan buat putih seperti salju. Haleluya. Camkan baik-baik, engkau itu menderita apabila karena pelanggaran atau dosa, bertobat sesegera mungkin. Tidak tunggu waktu 5 menit, tetapi detik. Sebab detik kemudian setiap kita bisa tiada. Ini penting, saudaraku, untuk saya beritakan kepada Bapak Ibu yang Tuhan taruh di hati dan pikiran saya. Yang kedua, saudaraku, menderita karena iman. Menderita karena iman. 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 5. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ini jenis penderitaan karena iman, karena beriman menderita, di situ kita harus bertahan. Walaupun didera, dianiaya, karena iman. Ini banyak orang yang tidak tahan, saudaraku. Banyak orang yang tidak setia dalam hal ini. Lebih menjalankan nilai-nilai kompromis, karena dagingnya tidak mau menderita. Penderitaan karena iman, saudaraku, itu wajib. Iya kan? Kita tinggal pilih, kita menderita karena dosa atau menderita karena iman. Atau kita menderita karena tidak ada yang kita pertahankan. Toh kita menderita juga. Ya, saudaraku, kita tidak pernah luput dari penderitaan. Tapi kalau menderita karena iman, mesti sabar. Ini adalah satu nilai proses yang harus kita hadapi.
Tidak ada yang kondisinya, saudaraku, kita kebal dari penderitaan. Para rasul, para nabi saja menderita, tapi menderita mereka karena iman. Janganlah kita menderita karena dosa. Janganlah kita menderita karena hidup menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Pastikan penderitaanmu itu karena iman. Karena kecintaanmu kepada Yesus Kristus. Karena kesetiaanmu kepada Yesus Kristus. Sehingga engkau memperoleh hidup yang kekal pada akhirnya. Saudara, kalau menderita jenis ini, menderita maknanya menderita karena iman, saudaraku. Percayalah bahwa kita akan dikuatkan. Karena kita tahu persis menderita kita karena beriman kepada Yesus Kristus. Sehingga kita tidak murtad, saudaraku. Ya kan? Tidak murtad. Karena pencobaan-pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatanmu. Bertahanlah, saudaraku, dalam iman. Jangan bersungut-sungut. Jangan marah-marah, saudaraku. Apalagi menyalahkan Tuhan. Tetapi di sini, periksa dan koreksi penderitaanmu karena apa. Jika penderitaanmu karena dosa, ya bertobat. Tapi penderitaanmu karena iman, bertahan. Sabar, saudaraku, dalam hal ini. Di dalam kesesakan, di dalam kesukaran. Bodoh amat apa kata orang, saudaraku. Jangan ada kompromi. Jangan bermain dalam perdukunan. Kelihatannya memang senang. Seringkali kita membandingkan diri kita terhadap tetangga kita mungkin. Pak Pendeta, kenapa saya semakin rajin ke gereja, semakin saya menyintai Yesus, kok semakin menderita? Sementara tetangga saya, iya kan, yang mungkin jarang-jarang ke gereja dan pernah ke dukun, tetapi senang-senang saja tuh, Anda tidak tahu penderitaanmu bermakna apa. Anda tidak tahu bahwa penderitaanmu itu harus terjadi karena proses beriman. Penting untuk kita menyadari. Penderitaan karena iman, saudaraku, adalah hal yang luar biasa. Kita lihat Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi di sini Rasul Paulus, saudaraku, dia menderita itu karena bertujuan untuk serupa dengan Kristus, yang juga adalah telah menderita bagi kita. Iya kan? Ini luar biasa. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kalau kita menderita oleh karena bersekutu dengan Tuhan, yang adalah juga menderita bagi setiap umat manusia, itu satu hal yang indah. Agar kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan, saudara. Jadi menderita kita itu, kita tahu tujuannya apa. Kita tahu maknanya apa. Jangan sampai kita menjadi orang bodoh, saudaraku. Iya kan? Jangan sampai kita ini disesatkan. Seringkali banyak orang Kristen yang disesatkan. Bicara menderita adalah bicara yang tabu. Bicara menderita, bicara yang dihindari. Saudaraku, saya mengerti. Kalau saya khotbah soal penderitaan, banyak orang hindari, banyak orang tidak suka. Tapi saya masa bodoh, sebab ini nyata, ini ada real. Semua makhluk menderita, saudara. Saya tidak pusing, Anda tidak suka. Yang penting saya menyukakan hati Tuhan. Ini penting, saudaraku. Jangan kita dininabobokan oleh nilai-nilai dunia yang membuat kita lupa untuk kita setia. Kesetiaan dibutuhkan proses. Proses itu adalah satu hal yang menderita, tidak nyaman, tidak enak. Ini penting untuk kita bangkit daripada ketiduran kita. Seringkali kita disesatkan dengan nilai-nilai materi, dengan nilai-nilai berkat. Begitu menderita, kita menyalahkan Tuhan. Jadi ukuran kita itu kepada Tuhan adalah ukuran harta. Dan pada akhirnya kita tidak dalam kondisi seperti itu,
Kita anggap Tuhan tidak setia. Salah besar itu. Anda sudah masuk dalam kesesatan. Menderita karena iman ini, saudaraku, itu yang kita cari. Menderita karena iman, itu yang kita harapkan. Karena kita yakin, saudaraku, kita beriman kepada Yesus Kristus, menderita pun tak mengapa. Agar kita memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Agar kita serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kenali penderitaanmu. Yang ketiga, saudaraku, menderita karena ingkar. Menderita karena ingkar. Lukas 16 ayat 28 sampai 29. Lukas 16 ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Saudara, kisah ini terkenal di Lukas 16. Orang kaya yang hidupnya berfoya-foya setiap hari, mati masuk neraka. Sementara di pintu rumahnya ada Lazarus yang miskin, juga mati di pangkuan Abraham. Kemudian dalam kesakitan, menderita yang tiada taranya di neraka, saudaraku. Dia minta supaya memberi peringatan bagi 5 saudaranya yang masih hidup. Tapi Bapak Abraham mengatakan, tidak bisa engkau hidup lagi. Dan di dalam rumahmu itu ada kitab para nabi. Dan ada kitab kesaksian Musa. Apa ini kitab kesaksian Musa? Kitab para nabi. Adalah bicara soal sorga dan neraka. Di situ diberitahu bagaimana orang bisa masuk sorga dan juga bagaimana orang bisa masuk neraka. Tetapi orang kaya ini, saudaraku, tidak gubris, Bapak Ibu. Nah, oleh akibat itu dia mati, tidak ada lagi pertobatan dan di neraka permanen selama-lamanya. Ini menderita yang sangat-sangat amat ironis. Menderita yang tidak bisa berubah, jangan sampai kondisi Bapak Ibu dalam hal itu. Dia menderita kesakitan karena ingkar, mengingkari ada sorga dan neraka, mengingkari ada kesaksian Musa, mengingkari ada kesaksian-kesaksian para rasul, saudaraku, para nabi. Ingat baik, saudaraku, hidup ini sebentar. Hidup ini hanya sementara. Manusia seperti uap. Di alam baka tidak ada lagi kesempatan bertobat, saudaraku. Perlu perhatikan baik-baik. Kalau engkau menderita di neraka selama-lamanya, jangan mengingkari nilai-nilai yang dari Tuhan. Saudara, Lazarus di pintu rumah orang kaya itu bukan kebetulan. Karena bahasa sehari-hari, saudaraku, dikatakan, maka diletakkanlah Lazarus di depan pintu rumah orang kaya itu. Di situ Tuhan bermaksud mengajar orang kaya ini harus mengasihi satu sama lain. Harus ingat akan penciptanya. Harus ingat harta yang dimilikinya itu dari mana, dari siapa. Jangan kau bikin foya-foya, saudaraku. Kau pikir bahwa hidup hura-hura bisa mati masuk surga. Itu adalah yang sangat tersesat, saudaraku. Jadi kalau engkau hari ini berfoya-foya terus-menerus, berpesta pora tanpa memikirkan kelak di dalam hidupmu setelah kematian, engkau akan menderita selama-lamanya. Itu penderitaan yang sangat dahsyat, yang tidak berubah sampai selama-lamanya. Itu penderitaan kekal. Makanya di sini, saudara, kita jangan mengingkari jalan-jalan Tuhan. Harus kembali kepada Tuhan. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Jangan engkau sampai menderita di alam sana, saudaraku. Engkau akan menyesal yang tiada taranya. Ini menderita karena mengingkari jalan-jalan Tuhan. Karena mengingkari teguran Tuhan. Karena mengingkari pengajaran yang dari Tuhan, nasihat dari Tuhan. Jikalau Bapak Ibu hari ini engkau mendengar firman Tuhan bukan kebetulan. Itu ajaran teguran bagi setiap kita. Ada nilai-nilai surga dan ada nilai-nilai neraka.
Dan makanya jangan sampai kita terlambat. Orang kaya ini terlambat bersaksi, saudaraku. Dan terlambat menjadi saksi bahwa hidup ini harus untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Jangan engkau sampai menderita yang sangat amat menderita, Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya orang kaya ini menderita, dia mengingkari kesaksian Musa dan para nabi. Makanya seringkali, ya kan saudaraku, kita tidak percaya adanya sorga dan adanya neraka. Itu berbahaya. Bahkan saudaraku, kita menantang. Mana yang dari sorga beri kesaksian sama saya. Saudara, jangan main-main. Saudaraku, hidup di dunia sebentar. Hari ini ada, seketika engkau hilang. Lenyap, seperti uap. Jangan menderita selama-lamanya. Bertobat. Kenali jalan-jalan Tuhan. Siapa yang punya sorga? Engkau harus tahu. Semua kita punya hak mengetahui siapa yang punya sorga. Saya beritahu yang punya sorga adalah Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia satu-satunya untuk orang masuk sorga. Di kolong langit ini tidak ada nama lain di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jangan engkau menderita selama-lamanya. Menderita karena kondisi engkau karena iman itu tidak mengapa. Yang keempat, Bapak Ibu, makna penderita itu karena ikhlas. Karena kita ikhlas, menderita karena ikhlas. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara ini menderita karena bermakna ikhlas. Saudara, manusia kita semakin hari semakin merosot. Itu jangan dipungkiri. Dan saudaraku, kita ini harus setiap saat, setiap hari, saudaraku, mengenterai manusia kita ini, manusia kedagingan semakin hari semakin merosot. Kalau itu terus kita perhatikan, kita semakin lemah dan semakin menderita. Kalau kita memperhatikan manusia kekal kita, manusia rohani kita, kita semakin kuat. Walaupun tubuhku semakin merosot, tapi rohku semakin kuat. Makanya kita harus ada nilai paralel yang kita kerjakan. Kalau kita menyadari kita menderita karena kemanusiaan kita merosot, tetapi ada manusia rohani kita, jangan merosot dong. Harus kita benar-benar memperkuat saudaraku. Iya kan, harus benar-benar bertambah dekat dengan Tuhan. Dan kita ikhlas. Memang semakin manusia semakin tua, semakin merosot, semakin lemah, semakin sakit-sakitan, saudaraku. Itu harus kita ikhlas. Jangan kita hindari. Enggak ada yang manusia bisa menghindari ini, saudaraku. Jangan kita tidak waras, saudaraku. Kita penting menyadari kalau kita menderita karena ikhlas, di situ kita selalu memuji Tuhan, selalu mengucap syukur. Iya kan, saudaraku? Karena dunia ini semakin hari juga akan semakin lenyap, saudaraku. Lenyap dia. Makanya saudaraku, walaupun tubuhku semakin hari semakin merosot, tapi rohku semakin kuat. Kita menderita ini karena ikhlas dan sadar. Tidak ada manusia yang semakin hari semakin kuat. Jangan dipungkiri itu, kita nggak bisa lawan saudaraku nilai alam. Itu akan terus berproses dalam hidup kita. Nggak mengapa. Bukan mampu. Tuhan tidak mampu saudaraku menopang kita. Pangan Tuhan. Akan kemuliaan Tuhan. Waktu itu saudaraku, tulangnya patah.
Dia bilang, Bro Denny, katanya, tulang saya patah ini, tulang kering, saudaraku. Kenapa? Ya kan? Umurnya udah sekian 60-an, Bapak Ibu masih belajar bela diri. Dia pikir dia masih muda. Begitu dia, saudaraku, sang kuda-kuda tiba-tiba tak aja, tulangnya patah. Saudara, dia nggak tahu, udah tua. Dia tidak tahu semakin rapuh tulang itu. Dia pikir dia, you nggak menyadari umurmu 10 tahun lebih tua dari saya. Menyadari kita semakin tua. Kita harus bertobat, saudaraku. Harus ada waktu-waktu kita merenungkan hidup ini, maknanya apa, untuk apa, tujuannya apa, dan kepada siapa kita. Makanya, saudaraku, kalau kita menderita karena ikhlas, karena kita menyadari ada sebuah nilai proses, kita ini tenang, saudaraku. Kita ini tenang. Gigi kita ini akan semakin hari semakin tebal satu persatu. Kita akan ompong. Namanya top, tua, ompong, peot. Itu Bapak Ibu mesti sadar. Sungut-sungut. Tidak, iya kan saudaraku? Itu Anda akan lebih menderita lagi. Kalau menderita karena ikhlas, luar biasa. Kita akan menyelari dengan ucapan syukur. Dengan kita selalu menyenangkan hati Tuhan, dengan selalu memuji, saudaraku. Hati yang gembira adalah obat. Dan hati yang susah keringkan tulang. Biarlah kita menderita keikhlasan. Karena kita menyadari kemerosotan manusia yang tidak kekal ini. Tetapi ada manusia yang kekal. Itu yang kita lihat. Lihatlah dengan hal yang kekal. Itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, satu ayat saya baca untuk ini, Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Karena sebuah proses bekerja di dalam iman itu untuk menyempurnakan penderitaan Kristus di dalam tubuh jemaat. Haleluya. Saudaraku yang terakhir, menderita karena Injil. Menderita karena Injil. Kisah Rasul pasal 9, ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini Yesus bicara, saudaraku, diperuntukkan bagi Rasul Paulus. Rasul Paulus dikhususkan oleh Tuhan untuk mengabarkan, tapi dikhususkan pula oleh Tuhan untuk tahu, saudaraku. Setiap kita dikhususkan untuk karena memberitakan kabar baik, saudaraku. Ini panggilan penderitaan, panggilan kesesakan. Kita jangan sampai bertolak belakang dengan ini. Kita ini Bapak Ibu, sampai tidak mengerti akan hal ini. Panggilan kita adalah panggilan untuk menderita, mengabarkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu resiko pekerjaan. Itu resiko pekerjaan. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak mau menderita, ya saudara belum tentu menderitanya karena Injil. Ingkari panggilanmu. Jangan sampai disesatkan Tuhan untuk pergi kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, dan kepada orang-orang Israel
untuk mengabarkan kabar baik. Dan di situ dia diberitahu banyak penderitaan yang dia harus alami. Paulus tahu ini, saudara. Makanya dia katakan, aku terlebih suka dalam aniaya, dalam kesesakan. Sebab pada saat aku lemah, di situ aku menjadi kuat. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam penderitaan ini, saudara. Penderitaan ini adalah suatu yang mengasihkan, suatu yang mengenakan karena kita sedang memberitakan kabar baik. Ini penderitaan yang luar biasa nikmatnya. Penderitaan yang luar biasa, saudaraku, bersukacitanya. Penting bagi Bapak Ibu sekalian mengerti akan makna penderitaan menginjil. Saudaraku, jangan mengingkari nilai ini. Jangan mengingkari nilai ini. Saat engkau bersaksi kemana-mana, oleh karena Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan, dan engkau menderita, dicaci, dimaki, dipukul, itu adalah yang mengasihkan Bapak Ibu. Penderitaan jenis ini adalah penderitaan karena Injil. Makna penderitaan ini adalah makna karena Injil. Makanya di situ Bapak Ibu, kalau kita kembali dari awal menelisik, kita menderita itu karena apa? Makna penderitaan itu karena apa? Kenali penderitaanmu itu, supaya engkau tidak menjadi sia-sia. Akhirnya Paulus bicara di dalam 2 Timotius 4 ayat 4-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Stop dulu sampai di sini. Jadi rupanya saudaraku, pencurahan atau penderitaan yang Paulus alami adalah sebagai persembahan kepada Tuhannya, kepada Kristus Yesus, dan untuk mendekat kepada kematiannya. Aku telah mengakhiri pertanian yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Setiap orang yang merindukan kedatangannya, Bapak Ibu, menderita. Menderita, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda tidak mau menderita karena Injil, lebih baik sudah, nggak usah jadi Kristen, saudaraku. Ini penting untuk kita pahami. Jadi tidak ada boleh sungut-sungut lagi. Menderita karena Injil itu mutlak. Mutlak, saudaraku. Tuhan kita aja menderita, masakan kita tidak mau menderita. Jadi ingat baik, saudaraku. Hendaklah kita menderita karena hal yang berkualitas, karena hal yang bermutu. Bukan menderita karena menyenangkan dosa, menyenangkan hawa nafsu yang engkau akan mati binasa di dalam kekekalan. Hendaklah engkau menderita karena Tuhan, karena perkabaran Injil, karena saksi Kristus. Amin. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah menyampaikan firman-Mu mengenai makna dari penderitaan. Sehingga kami mengerti dan diberikan pencerahan akan nilai-nilai penderitaan ini. Sehingga kami tahu, saudara, kami tahu Tuhan, kami menderita karena ikhlas, karena Injil, karena iman, untuk kami beroleh hidup yang kekal. Dan kami pun tahu bahwa hidup di dunia ini hidup dalam penderitaan. Tetapi menderitanya kami oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa, aku percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Menguatkan kami, memulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan kita datang kedua kalinya menjemput kita, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Shalom, sukses, dan salam sejahtera. Haleluya. Amin.